Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini seperti biasa Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk Pak Kiai datang dari seorang hamba Allah. Beliau meminta untuk identitasnya tidak disebutkan. Kita akan langsung bacakan pertanyaannya. Pak Kiai, saya pernah menemukan emas di jalan lalu saya jual karena kebutuhan. Belakangan ada orang yang saya kenal merasa kehilangan. Saya merasa berdosa dan ingin mengembalikan. Ya. Tetapi bingung caranya. Kini saya berusaha membantu orang tersebut sedikit demi sedikit sambil berdoa agar Allah menerima niat saya untuk mengganti nilainya. Apakah di akhirat nanti saya masih akan dimintai pertanggungjawaban? Ya. Tafadhol, Pak Kiai. Ini sebelum menjawab, ini saya ingin memberi mukadimah penting dulu. Silakan, Pak Kiai. Kalau kita menemukan apapun di jalan, itu jangan dianggap sebagai rezeki, gitu loh. Itu justru amanah. Ini penting banget gitu. Jadi kalau kita menemukan sesuatu, itu kita tanya dalam hati kita, kenapa kok barang ini ditakdirkan ketemu dengan saya? Itu seakan-akan nikmat dari Allah, tapi bukan nikmat untuk saya gunakan. Nikmat dari Allah untuk saya belajar memegang amanah. Ini kan dalam fikih namanya luqotoh, barang temuan. Iya. Barang temuan itu ketika saya memilih untuk mengambil, menjaga, maka yang pertama harus saya ingat-ingat ini. Kalau itu emas berapa gram? Berapa karat misalnya? Bentuknya apa? Kalau bentuk itu nanti berpengaruh kepada harga. Kalau dompet misalnya, saya harus betul-betul mengerti tentang barang yang saya temukan. Kemudian i'rifasanah, kata Nabi suruh diumumkan sampai setahun. Gitu loh. Ini kan berarti ada tanggung jawab untuk menjaga dalam rentang waktu yang paling yang panjang selama satu tahun gitu loh. Nah, kalau kemudian Anda tidak melakukan itu, begitu nemu langsung dijual. Ini kan berarti ada keinginan untuk memiliki sesuatu yang bukan milik kita. Maka ini hukumnya menjadi haram. Karena dari awal dia temukan, dia tidak melakukan prosedur itu gitu loh. Tetapi dia langsung jual untuk memenuhi kebutuhan yang dia katakan tadi. Oke, ini namanya godaan setan. Nah, setelah tergoda, datang bisikan malaikat misalnya. Ya, bisikan malaikat itu bisa dengan cara yang berbeda-beda. Bisa penyesalan dalam hati, atau ketemu dengan orang yang kita cintai, kita sayangi, kita baik dengan dia, tiba-tiba dia cerita, saya kemarin jatuh cincin saya. Dia tahu, wah, ini kayaknya cincin yang saya temui kan. Maka ketiga bagian dari taubat dia punya keinginan untuk mengembalikan kan. Nah, niatnya itu sudah sesuatu yang luar biasa. Nah, adapun caranya itu nanti beragam pandangan ulama. Ada ulama yang super ketat nih. Kalau yang namanya harta orang, ya harus ngaku. Maaf ya, saya dulu yang menemukan dan saya manfaatkan untuk ini. Ya, dia harus ngomong kayak begitu. Nah, yang sebagian ulama mengatakan, enggak. Allah itu yuhibbus sitra. Allah itu juga ingin kok menutup aib dari hamba-hambanya. Maka yang perlu dilakukan adalah mengembalikan dengan cara apapun, tetapi nilainya Mila, itu harus sama. Jangan sampai dengan bahasa misalnya, saya nemu emas 10 gram. Kalau sekarang emas itu 2 juta, maka dia punya beban 20 juta. Nah 20 juta ini harus terpenuhi. Nah kalau dia kemudian membantu misalnya, ngelihat nih, tapi bukan sekedar memberi sesuatu yang orang itu nggak mau. Misalnya gini Mila, orang yang kehilangan emas itu, dia tahu emas ini sebagai tabungan. Lalu tiba-tiba diajak makan nasi padang misalnya setiap break kantor, padahal dia nggak harus juga makan nasi itu. Maka ini kata guru saya, ini tidak termasuk mengembalikan. Tetapi mengembalikan itu yang dia tahu bahwa pengembalian itu memang dia butuhkan. Misalnya kalau 20 juta, dia tahu nih temannya sedang butuh apa misalnya. Oh ternyata butuh uang untuk bayar kuliah misalnya. Maka dia katakan secara bohong, saya ini kemarin dapat hadiah dari orang. Orang itu ngasih hadiah saya sambil berpesan, ini bisa nggak kalau kamu punya teman yang lagi sekolah untuk dibantukan kepada uang kuliahnya. Maka boleh. Dan
yang paling penting, kalau orang itu berterima kasih, nggak boleh kemudian dibesar kepala. Terus dia makasih ya, misalnya Mila yang ambil ya, makasih ya Mila gini-gini. Oh nggak boleh. Mila harus katakan, jangan-jangan itu bukan saya. Itu semuanya karena Allah. Nah, kalau yang seperti ini dilakukan dengan niat yang tulus, kata guru saya, insya Allah itu sudah bagian dari perbuatan taubatan. Boleh jadi ya. Boleh, Ya. tapi jangan asal ngembaliin. Ya, tahu-tahu dia punya motor. Yang teman itu juga nggak butuh sama motor. Motor saya ini kalau di appraisal harganya 20 juta. Nih motor Ini buat kamu kamu. aja deh. Padahal dia nggak butuh-butuh amat. Atau nanti ketika dia jual, nilainya malah kurang. Kan dia nggak butuh motor itu. Motor itu memang kalau dijual belikan 20 juta orang. Tapi kalau 20 juta rupiah. Tapi kalau sudah di tangan dia nggak butuh motor, kan dia harus jual tuh. Ternyata lakunya cuma 15 juta. Maka 5 jutanya tetap haram. Tetap. Gitu loh. Karena dia tidak membutuhkan itu. Maka konsepnya, ini hati-hati banget dalam fikih ini. Artinya 20 juta itu memang manfaatnya sama dengan 20 juta cincin tadi. Gitu loh. Dan itu tadi di satu sisi kita tidak perlu membuka aib kita ya Pak. Iya, tapi kita perlu menjaga amanah itu sesuai dengan ukurannya. Oke. Ukuran dan manfaatnya. Oke. Pak Kiai, saya tertarik ketika misalnya ini diumumkan dalam waktu setahun nih ketika kita menemukan barang temuan Pak Kiai. Ini kalau di era sekarang berarti ya cara kita seperti apa Pak Kiai? Diumumkan Tergantung. misalnya di media sosial misalnya atau apa begitu? Iya, di media sosial. Kalau dulu ulama sesederhana di mana barang itu ada. Misalnya hilangnya di masjid, ya tinggal diumumin di masjid itu. Gitu loh. Itu sudah memenuhi kriteria itu. Kalau sekarang ya di era media sosial itu paling mudah lah. Bikin aja status WhatsApp. Iya kan? Walaupun itu orang tidak terhubung kepada saya, tapi kan ada sekian orang yang terhubung dengan status saya. Tinggal saya bilang, saya menemukan barang. Nih, tapi nggak boleh ketika diumumkan secara detail. Nanti moral hazard, gitu. Iya, nanti ada orang yang ngaku-ngaku Iya, misalnya. hanya menyebutkan, saya menemukan perhiasan emas sebanyak 20 gram misalnya. Yang Lokasinya bentuknya di sini, misalnya gitu. cincin. Nggak boleh ditulis cincin. Karena kalau ditulis cincin nanti semua orang ngaku, itu cincin saya. Nah, ketika orang datang kan kita bisa cross check. Memang perhiasannya apa? Oh, kalung. Oh, udah. Oh, bukan itu. Saya nggak nemu kalung. Gitu aja. Gitu. Bukan itu gitu. Oh iya, iya. Nah, Itu untuk jadi menjaga ya. moral hazard. Kalau dijelaskan banget, ya percuma kan orang akan datang. Iya ini punya saya gitu dan sebagainya. Gitu. Tapi Pak Kiai kan kadang-kadang kalau barang temuan itu nilainya kan ya bisa beragam. Ada batas minimum, maksudnya kalau misalnya kita nemu uang misalnya 50.000 atau 100.000, apakah itu berlaku juga? Iya, kembalikan. Nah, yang repot itu kalau yang nilainya bergerak, emas misalnya, ya, waktu kita temuin itu harganya Mila 2 juta. Iya. Begitu kita tobat, harganya 3 juta. 3 juta, Lah, bisa 4 juta. itu 2 kali namanya lipat gitu. doman gitu. Itu ketika dia udah meniat untuk mengambil gitu loh. Beda nih Mila. Kalau kemudian ini ya, barang itu sudah setahun tuh nggak ada yang nyari gitu loh. Kemudian dia pakai untuk bermanfaat atau ya orang tinggal mengembalikan apa yang tersisa. Tapi kalau itu terus dia memang dari awal ketemu dia langsung miliki, itu dia harus bertanggung jawab. Nah, yang repot itu kalau fluktuasi nilainya gitu loh. Kalau lebih rendah nggak masalah. Kalau dua ditemuin 2 juta, sekarang 1 juta itu nggak masalah. Tapi bagaimana kalau itu dulu 2 juta? Sekarang lebih 3 juta. Sementara itu barangnya memang yang niatnya investasi. Beda kalau makanan loh ya. Ini para pemirsa, kalau nemu makanan beda. Kalau nemu makanan Ya kan basi kalau ditunggu setahun. Boleh berarti ya. kita berikan ke orang lain atau kita konsumsi Pak Kiai? Iya, kita konsumsi juga boleh. Gitu, tapi diumumkan dulu pada batas yang wajar, bukan setahun. Tapi bukan berarti nemu jeruk gitu. Enggak. Tapi ini ada yang kehilangan jeruk enggak sih? Ya dalam waktu dari daripada halal busuk. Halal ya berarti kan. Kita. Oke. Berarti tadi misalnya emas setelah 1 tahun misalnya tidak ada kemudian ini, kalau kita jual itu halal Pak Kiai berarti hartanya untuk kita ya? Iya. Oke. Kalau nanti datang sudah lewat batas waktunya 1 tahun, ya kalau masih ada barangnya kembalikan. Kalau barangnya sudah dimanfaatkan selesai. Oke, paham. Wow, itu cara kehati-hatian ya. Kehati-hatian. Masya Allah. Pak Kiai tidak terasa ini pembahasan kita luar biasa menarik, sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi
rasanya waktu cepat berlalu Pak Kiai. Ya. Sekali lagi terima kasih, Baik. jazakallah khair ilmunya hari ini Pak Kiai. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.